Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan luar sekolah, pertemuan kedua dengan judul Lifelong Learning. Ini merupakan salah satu materi dari pendidikan luar sekolah. Apa yang akan kita pelajari pada materi lifelong learning atau pendidikan sepanjang hayat ini? Yang pertama, kita akan mempelajari tentang urgensi pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, cara atau bentuk dari pembelajaran sepanjang hayat itu seperti apa. Yang ketiga adalah budaya meneliti atau melakukan penelitian. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang memengaruhi praktik dari penelitian itu sendiri. Urgensi atau seberapa penting sih lifelong learning atau pembelajaran sepanjang hayat itu bisa kita saksikan di layar bahwasannya akses untuk semua orang, yaitu dalam hal mendapatkan pembelajaran sepanjang hayat, memberi kesempatan kepada semua orang untuk memperoleh ilmu yang mereka perlukan, agar mereka bisa aktif dalam kehidupan dan terus menambah pengetahuan baru. Urgensi yang kedua adalah pendidikan tidak mengenal batas usia. Menurut Paul Lingard, seorang pejabat UNESCO, yang mengatakan bahwasanya pendidikan tidak seharusnya berhenti saat seorang masih anak-anak atau remaja saja. Pendidikan harus menemani seorang sepanjang hidupnya. Yang ketiga, urgensi dari lifelong learning adalah mengembangkan potensi sumber daya manusia. Pembelajaran sepanjang hayat membantu menggali dan mengembangkan kemampuan dalam diri seorang agar bisa mencapai prestasi terbaiknya, baik untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat, maupun untuk negara. Dan urgensi yang terakhir adalah terkait dengan wahyu pertama dalam Islam. Yang kita ketahui, wahyu pertama dalam Islam adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Konsep pembelajaran sepanjang hayat selaras dengan sejarah Islam. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memerintahkan beliau untuk membaca, meskipun beliau tidak bisa membaca sebelumnya. Ini menunjukkan pentingnya belajar sepanjang hayat walaupun kita sudah tua. Praktik-praktik dari pendidikan sepanjang hayat ada beberapa, paling tidak ada 6 praktik pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning. Yang pertama adalah pendidikan dewasa, yang kedua pendidikan lanjutan, yang ketiga homeschooling, yang keempat pelatihan dalam layanan, dan nanti ada yang kelima dan keenam. Yang pertama pendidikan dewasa, pendidikan formal yang ditujukan untuk orang dewasa agar mereka bisa memperoleh keterampilan dari sertifikat yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Yang kedua adalah pendidikan lanjutan, yaitu pendidikan formal yang diselenggarakan di institusi pendidikan tinggi seperti universitas untuk menambah ilmu dan gelar akademik. Yang ketiga adalah homeschooling atau sekolah dari rumah, ya, yang mana pembelajaran ini lebih fleksibel dan lebih dekat dengan kebutuhan keluarga. Dan yang keempat adalah pelatihan dalam layanan atau on-job training, bisa berupa formal maupun non-formal, dilaksanakan melalui workshop atau kursus yang diadakan oleh lembaga-lembaga tertentu. Yang kelima, praktek dari pendidikan sepanjang hayat ini adalah pembelajaran virtual atau daring, yaitu pembelajaran formal dan juga non-formal yang dilakukan secara mandiri dengan bantuan teknologi seperti multimedia atau sumber belajar online. Selanjutnya yang terakhir adalah tantangan zaman, ya, artinya bentuk praktik dari pendidikan sepanjang hayat ini bagaimana pembelajaran sepanjang hayat juga mencakup kemampuan untuk menghadapi
perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Perlu kita ketahui bagaimana budaya meneliti, ya, artinya budaya meneliti ini bisa. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang menjadi faktor ya terkait dengan budaya meneliti. Penelitian merupakan salah satu aktivitas penting dalam pembelajaran sepanjang hayat. Melalui penelitian, kita belajar untuk berpikir, merencanakan, dan melakukan studi lapangan. Aktivitas ini mendorong kita untuk membaca berbagai sumber, berbagai literatur, terutama hasil penelitian orang lain, agar pemahaman kita bisa menjadi lebih luas dan tentunya lebih komprehensif dalam menyimpulkan sesuatu. Ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh ya, terhadap penelitian. Yang pertama adalah persepsi guru itu sendiri terhadap pentingnya penelitian. Yang kedua, kompetensi seorang guru dalam melaksanakan penelitian. Yang ketiga adalah kesesuaian kondisi sekolah bagi yang melaksanakannya. Dan tentunya setelah itu adalah tantangan dalam melaksanakan penelitian tadi. Terus selanjutnya adalah waktu penelitian. Kemudian kita perlu terbuka dalam mengakui kelemahan kita ketika kita melakukan penelitian. Selanjutnya, apa sih manfaat dari penelitian, terutama dalam pendidikan? Yang pertama, jelas membantu memperbaiki proses pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kita tentang ini bilik darjah, ini saya kurang tahu karena ini istilah Malaysia mungkin ya. Selanjutnya, memberi landasan pada permasalahan yang ada di zaman itu, membantu guru lain menyelesaikan masalah serupa, kemudian merancang rencana pembelajaran yang lebih menarik. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.